Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat, angkatan 9, kelompok 1, nomor urut 7, asal instansi Kabupaten Deli Serdang, peserta Laksar CPNS 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan bekerjasama dengan LPP Agro Nusantara Medan dan dosen pengampu materi agenda 2 Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mind mapping saya tentang akuntabilitas dan penerapannya di dalam unit kerja saya. Baik, akuntabilitas dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks dan menjadi PNS yang akuntabel. Baik, pendahuluan, peserta diklat akan dibekali dengan pembelajaran mengenai nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas publik, konsep kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik, transparan dalam memberikan informasi. Baik, masuk kita yang pertama, yaitu konsep akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas ini ada 5 ya. Pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Ya, di sini bagaimana tingkatan dalam akuntabilitas ada 5. Akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Kemudian selanjutnya mekanisme akuntabilitas. Di sini ada 4 ya, indikator, mekanisme, menciptakan, dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam akuntabilitas. Indikatornya harus memiliki akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia ada 4 ya, perencanaan strategis, kontra kinerja, laporan kinerja, dan kontra kinerja. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel ada 7 ya. Pertama, kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, dan keseimbangan. Langkah-langkahnya ada 5 ya. Pertama, menentukan tujuan, melakukan perencanaan, melakukan implementasi, memberikan laporan hasil, dan melakukan evaluasi. Selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks. Nah, di sini juga ada 5 ya. Indikator keberhasilan. Pertama, transparansi dan akses informasi. Kedua, praktik kecurangan. Ketiga, penggunaan sumber daya alam. Keempat, penyimpangan dan penggunaan data. Kelima, dan keenam terakhir, konflik kepentingan. Jadi contohnya transparansi, semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan informasi publik dari semua badan publik. Kemudian kecurangan, penyalahgunaan wewenang akan berdampak pada praktik kecurangan, dan penyebab kecurangan, peluang, insentif, sikap. Kemudian penggunaan sumber daya milik negara, fasilitas publik, dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Dan penyimpanan dan pengolahan data disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan secara relevan. Kemudian konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Akuntabilitas bersangkutan dengan cara menyikapinya dengan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Kemudian menjadi PNS yang akuntabel. Di sini ada
9 kriteria, yaitu apa yang diharapkan dari seorang PNS, kemudian apa yang diharapkan dari seorang PNS perilaku individu. PNS harus taat pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kemudian perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. PNS menjaga rahasia negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikianlah ke-8 nanti bisa dilihat. Kemudian penutup ya, kesimpulannya PNS yang akuntabel saya ulangi, PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsistensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Demikianlah mind mapping saya. Dan penerapan aplikasinya akan dapat disaksikan melalui video berikut ini. Demikian. Implementasinya adalah akuntabilitas, datang tepat waktu, dan mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya sebagai seorang guru, mempersiapkan RPP pembelajaran secara daring, kemudian mensosialisasikannya kepada siswa kelas 6, kemudian mempraktikkannya cara penggunaan aplikasi tersebut, dan melaporkan hasil kepada kepala sekolah, dan memusyawarahkannya kepada rekan-rekan kerja. Demikian, terima kasih.